Seorang ibu yang tinggal di wilayah Mansoura di Mesir tinggal berdua dengan seorang anak perempuannya. Suaminya pergi meninggalkan mereka dengan alasan yang tak jelas, dan kini mereka berjuang hidup di dalam rumah yang sangat sederhana. Hari itu di waktu malam, putrinya jatuh sakit terkena demam panas yang luar biasa, dan sang ibu tak bisa berbuat apa-apa untuk mengobati putrinya. Mereka bahkan tak memiliki uang dan mereka kelaparan malam itu. Bagaimana sang ibu bisa membeli obat untuk putrinya? Kemudian sang ibu mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga putrinya. Sang ibu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama putrinya yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Dan dia bertawakal kepada Allah. Berjam-jam berlalu masih dalam doa, hingga tak sadar waktu telah memasuki tengah malam. Jam menunjukkan pukul 12 malam, dan sang ibu masih larut dalam zikir dan doa. Ketika jam menunjukkan waktu 1 dini hari, sang ibu dikagetkan dengan suara pintu rumahnya yang diketuk. Dia spontan berkata, "Siapa itu?" "Aku seorang dokter," kata suara yang ada di luar rumahnya. Dalam hatinya sang ibu berkata, "Mengapa ada seorang dokter yang datang ke rumahku?" Kemudian sang ibu bergegas mengambil jilbabnya dan membukakan pintu. "Assalamualaikum," ujar sang dokter. "Waalaikumsalam," kata sang ibu dengan raut muka sedikit bingung. "Di mana pasiennya?" ujar sang dokter lagi. Sang ibu pun segera mempersilahkan dokter itu masuk dan mengantar ke kamarnya. Namun dalam hati sang ibu masih berkata, "Ya Allah, siapa yang mengirim dokter ini datang ke rumahku?" Dokter pun segera masuk ke kamar dan memeriksa putrinya. Selang beberapa menit kemudian, sang dokter memberikan catatan resep yang harus dibeli kepada sang ibu. Dan dokter berkata, "Tolong pembayarannya." "Bayar?" Sang ibu tertegun mendengar kata-kata dokter dan dia mulai menangis. Lalu sang ibu berkata, "Iya dokter, saya tidak punya apa-apa untuk membayar Anda." Dokter sedikit terkejut. Kemudian dia berkata, "Apa maksud Anda? Anda sungguh tidak sopan. Anda harusnya punya rasa malu. Apa Anda tidak malu pada diri sendiri? Anda menelpon saya tengah malam buta meminta saya untuk datang dan memeriksa putri Anda. Dan kemudian Anda berkata, Anda tidak bisa membayar. Sungguh itu perbuatan yang tidak sopan," ujar sang dokter sedikit kecewa. Mendengar penuturan dokter itu, sang ibu sontak berkata, "Ya dokter, demi Allah, saya tidak menelpon Anda. Saya tidak memiliki telepon. Bahkan saya tidak mampu untuk membeli sebuah telepon. Dan tahukah Anda, bahkan malam ini kami berdua belum makan karena saya memang tidak memiliki uang." Dokter itu setengah terkejut. "Apa maksud Anda tidak menelpon saya? Bukankah ini rumah dengan nomor sekian dan alamat ini benar di sini?" Sang ibu pun menjawab, "Bukan yang dokter, itu rumah sebelah, di sebelah rumah kami." Sang dokter pun tersadar bahwa ini adalah kehendak Allah. Dia mulai menangis. Sang dokter sadar bahwa Allah lah yang telah mengirimnya untuk menolong putri sang ibu. Dan dokter pun berkata, "Ceritakan pada saya, siapa Anda?" Sang ibu pun menceritakan bagaimana semua itu bisa terjadi. Sang dokter pun semakin terharu dan terus menangis mendengar penuturan sang ibu. Setelah mendengar semuanya, sang dokter berkata, "Tunggu sebentar, saya akan keluar membeli makanan dan obat untuk putri Anda." Dan ketika dokter itu kembali, dia segera memberikan obat dan makanan itu kepada sang ibu. Dan dia juga memberi uang santunan untuk biaya hidup sang ibu dan putrinya selama 1 bulan sampai kondisi mereka membaik. Allahu Akbar. Sang ibu tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah. Sungguh Allah akan menunjukkan keajaiban kuasanya dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar dan hanya memohon kepadanya. Mintalah kepada Allah. Solatlah 2 rakaat atau lebih jika Anda mengalami keadaan yang sulit. Lalu berdoalah memohon pertolongan kepada Allah dengan air mata dan sungguh-sungguh. Lihat keajaiban yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab.